Gemini, akhir bulan Januari tahun 2024. Oke, rezeki. Oke, rezeki Gemini. Asmara Gemini. Akhir dari tantangan yang terjadi di Januari 2024. Kita rapikan. Kita buka. Wih, Blossoming Abundance. The What? Strategi. Yin and Yang. Rest and Rejuvenation. The Thinking Woman. Seven Chakra, Archangel Uriel. Baik, kita awali dari Blossoming Abundance. Jadi begini, peningkatan dalam hidup, peningkatan dalam karir, peningkatan dalam pendapatan, peningkatan dalam omset. Lalu peningkatan dalam nilai-nilai diri, value kamu naik, kamu lebih dipandang oleh orang lain dan lebih didengarkan oleh orang lain. Kartu ini juga menunjukkan bahwa tagihan-tagihan bisa terbayar, cicilan-cicilan bisa terbayar, dan kebutuhan keluarga akan bisa terbayar. Good. Yang kedua adalah The What yang berkata seperti ini. Kemungkinan kamu ingin melakukan ekspansi, kemungkinan ingin memperbesar usaha, kemungkinan ingin pindah kerja, kemungkinan akan ada penandatanganan kontrak baru, kemungkinan pengangkatan dari karyawan kontrak ke karyawan tetap, atau kemungkinan adanya bonus yang kamu dapatkan, kemungkinan adanya kebaikan yang kamu dapatkan, dan kemungkinan adanya peningkatan posisi di kantor. Lalu kemungkinan ekspansi ke luar daerah, kemungkinan bekerja di luar daerah, dan kemungkinan adanya, kalau kita bilang itu adalah mendapatkan proyek atau tender yang sangat besar. Intinya ini juga ada keberhasilan dan kebaikan. Selanjutnya ini strategi, kartu ketiga untuk rezeki. Jadi begini, kalau perusahaan itu agak acak-acakan, maka kamu harus bisa untuk mengaturnya kembali, riset dia dari awal, setting dari awal, lalu atur, lalu susun dengan baik dan seksama. Baik itu prosedur, SOP, ataupun juga hal-hal lainnya. Di kantor, jika urusan itu berantakan, urusan pertemanan berantakan, semua urusan berantakan, hubungan berantakan, segala macam, ya kamu riset ulang, kamu atur ulang, bikin strateginya, bikin agar semua itu bisa damai dan sejahtera dan bahagia seperti dulu lagi. Intinya harmonis. Oke. Jadi poinnya strategi ini mengatakan segala sesuatu yang berantakan diatur ulang, baik itu apapun itu yang terkait dengan kamu, keuangan atau apapun itu. Kamu atur ulang, kamu riset ulang, kamu bikin dia in order, dan kamu bikin dia itu sesuai on track. Simple kok kartu ini, 3 ini kartu bagus, menunjukkan growth, menunjukkan adanya pemikiran yang bagus dan strategi yang bagus dalam hidup kamu. Selanjutnya ini, untuk asmara, yin and yang, jadi begini. Di akhir bulan ini tidak perlu terlalu banyak marah-marah, tidak perlu terlalu banyak emosi. Di akhir bulan ini cukup pasif, banyak mengamati, diam, dan tersenyum. Respon hal-hal penting saja, tidak perlu terlalu banyak merespon semua. Tidak perlu juga terlalu micromanage di dalam hubungan asmara. Jadi yang penting, apapun yang pasangan kamu lakukan, apapun yang orang lain lakukan di hidup kamu, kamu tidak perlu terpancing, tidak perlu emosional. Sabar, pasif, damai, dan senyum. Nanti akan baik-baik saja semua hubungan. Yang kedua adalah rest and rejuvenation. Ada beberapa kemungkinan. 1 mungkin kamu sakit, 2 mungkin kamu lelah, 3 mungkin kamu jenuh. Lalu jika hubungan itu banyak konflik, jika hubungan itu perlu di break dulu, jika hubungan itu perlu istirahat dulu, maka istirahat dulu, tidak perlu bicara satu sama lain. Kamu damaikan dulu diri sendiri, kamu tenangkan dulu diri sendiri, baru kamu bicara dengan dirinya. Tidak perlu terlalu banyak adu argumen, tidak perlu terlalu banyak adu otot ataupun adu bacot. Selesaikan semua dengan damai.
mau dia lanjut terus atau mau dia selesai nih hubungan. Yang penting kamu damai dulu, tenang dulu, relax dulu, kalem dulu, dan pikirlah dengan jernih terlebih dahulu. Oke. Nah, bagi yang sakit ada penyembuhan, bagi yang capek ada peningkatan energi pada akhirnya, dan bagi yang moody pada akhirnya kamu bisa lebih netral, lebih tenang, dan emosi itu lebih stabil. Next, The Thinking Woman. Nah, ini mengatakan seperti ini. Simpelnya, apapun yang ingin kamu lakukan, berpikir terlebih dahulu. Tidak perlu gerasa-gerusu, jangan seradak-seruduk kiri dan kanan. Berpikir dulu dengan tenang, berpikir dulu dengan, kalau kita bilang itu, berpikir di dalam kedamaian dan keheningan. Ingat, segala tindakan ada konsekuensi, segala tindakan itu pasti ada reaksi. Jadi jika kamu bisa lembut, bisa tenang dan damai, maka kamu akan mendapatkan kelembutan, ketenangan, dan kedamaian. Lalu di akhir bulan ini, kamu akan lebih bisa membantu keluarga, kamu akan lebih bisa mendukung keluarga, dan kamu akan lebih bisa mensupport keluarga kamu. Apapun kondisinya, kamu bisa dan kamu siap. Bagi yang single, kemungkinan ada orang yang berusaha mendekati kamu. Dia cukup oke, cukup bijaksana. Jika kamu ingin open up, membuka diri, membuka perasaan, mungkin bisa kamu lakukan dengan perlahan. Oke, kita lanjut ke Seven Chakra Archangel Uriel. Jadi akhir dari tantangan di bulan Januari 2024 ini apa? Jadi simpelnya begini. Bantuan akan datang ketika kamu kesulitan, itu sudah pasti. Lalu ketika ingin mendapatkan relasi, kamu akan dapat relasi. Lalu akan ada kemajuan di dalam bisnis, jadi semua bisa diberesin, semua bisa diurus. Selain itu, koneksi kamu dengan kiri dan kanan juga bagus, sehingga itu akan memperlancar dan mempermudah rezeki kamu. Pada poinnya, kartu ini menunjukkan permasalahan bisa beres, permasalahan bisa selesai, jika kamu tenang, kalem, dan damai. Sudah. Oh ya, ini juga berkata, karena kamu intuitif, maka kamu akan mengikuti intuisi, mengikuti gut feeling. Dan intuisi dan gut feeling itu rata-rata benar, sehingga akhirnya rezeki masuk, perdamaian ada, dan tindakan baik disengaja atau tidak itu membawa keuntungan untuk diri kamu. Oke, jadi gitu aja. Bagi yang ingin beli parfum bisa beli di toko kami, link ada di deskripsi. Kami jualan di Tokopedia dan Shopee, namanya Hawa Parfum. Untuk yang ingin private reading bisa follow, lalu DM IG @akangtarot, nanti admin akan mengarahkan. Lalu juga follow TikTok kami, Real Kang Tarot, untuk video yang tidak ada di YouTube. Terima kasih, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami doakan kamu sukses, sehat, dan sejahtera. Semoga Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Sampai jumpa.